Haleluya, glory. Haleluya, terpuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Inilah waktu yang segar diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Tentunya Tuhan memberikan waktu yang segar bagi kita, bagi jiwa kita. Karena kita tahu bahwa ada waktu yang tertentu diberikan Tuhan untuk menikmati daging segar yang disajikan bagi anak-anak Raja Wali. Dari makanan itulah kita bisa berkembang sehingga bisa mengepakkan sayap kita sampai terbang tinggi jauh di sana. Haleluya. Haleluya. Dengan perkembangan itulah ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah hukum sebagaimana yang sudah diberikan Tuhan kepada burung Raja Wali, sebuah hukum untuk siap terbang ke sana. Haleluya. Sekalipun badai, angin kencang ya yang sedang menghantam dia, mencoba meruntuhkan dia, tetapi sebab karena itulah dia membuat semakin kuat dan semakin memang benar memiliki tubuh ya yang full untuk supaya bisa mencapai ke sana, sehingga burung-burung yang lain pun tidak bisa mencapainya seperti burung Raja Wali. Haleluya. Karena Tuhan sudah tentukan dan sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, seperti lagu pujian yang indah kita nyanyikan tadi. Haleluya. Jadi bagaimana dengan firman yang sudah disajikan bagi akhir zaman ini bagi kita, itulah makanan pokok kita. Karena Raja Wali tidak mau memakan bangkai yang busuk, makanan yang sudah bermalam-malam. Karena bagi makanan yang sudah bermalam-malam akan timbul sebuah ulat ya dan racun, jam dan lain sebagainya, mengakibatkan tubuhnya menjadi mati kalau dia mencoba untuk memakannya. Haleluya. Tuhan sudah tentukan. Tetapi burung gagak ya, begitu dia melihat bangkai-bangkai yang sudah busuk, yang sudah banyak ulatnya, dia menyukai dan menikmatinya. Bahwa itulah makanan yang spesial bagi burung gagak tersebut. Tetapi burung Raja Wali sedikit pun dia tidak akan pernah untuk melihatnya. Dia jijik, dia tidak mengingini. Karena tidak ada di dalam dirinya sebuah hukum untuk ya mau menyentuh, yaitu bangkai-bangkai yang sudah busuk. Kita ingat ketika Nuh melepaskan 2 ekor burung di sana dari Bahtera. Dia melepaskan burung merpati. Haleluya. Dia melepaskan juga burung gagak. Sehingga burung merpati itu melihat bahwa ada bangkai-bangkai di sana. Dia tidak ingin menikmati, dia tidak ingin menyentuh. Bahkan ada sebuah tugas yang diberikan kepada burung merpati tersebut untuk membawa daun yang segar kepada tuannya, kepada Nuh. Tetapi burung gagak itu tidak akan kembali lagi ke dalam Bahtera. Haleluya. Dia di sana untuk menikmati daging bangkai yang sudah busuk. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukankah Tuhan tidak melepaskan kita dari dalam pikirannya, dari dalam ucapannya sementara waktu di muka bumi, lalu kita akan kembali ke dalam Bahtera tersebut, ke dalam diri Yesus Kristus, di mana dia berada kita pun berada. Bukankah burung itu ya, merpati itu kembali ke dalam Bahtera? Haleluya. Untuk membawa daun selai daun yang segar. Bukan daun yang sudah busuk ya, yang sudah layu, tetapi daun yang segar yang dia bawa. Menunjukkan bahwa kehidupan masih ada kelanjutannya. Untuk memelihara anak-anak Tuhan sementara waktu ada di muka bumi, beserta ilalang-ilalang tersebut. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak memihak bagi antara ilalang dan gandum tersebut, karena dia memelihara antara gagak dan merpati, antara gagak dan burung Raja Wali. Dia memelihara, memberikan makanan yang sama yang ada di muka bumi yang Tuhan ciptakan bagi mereka. Tetapi
Yang satu memiliki kehidupan kekal dan yang satu menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Jadi kalau kita memikirkan ke sana ke waktu Tuhan belum menciptakan manusia, kita lihat dari manakah asal usul kita. Haleluya. Jadi Tuhan membuat sebuah perlambang yang manis sampai akhir zaman ini, di mana orang-orang selalu fokus ke sana, yang memiliki hikmat daripada surgawi. Haleluya. Jadi kalau kita tidak dapat membaca dan tidak mengetahui siapakah di dahi siapa yang tertulis 666, yang berbicara adalah antikris, yang berbicara adalah manusia, manusia yang selalu membawa manusia ke dalam kesesatan, ke jurang maut, pemisahan total dari ketidakpercayaan. Tetapi kita sudah mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan kita, membawa sebuah pesan yang indah, yang manis, sebagaimana standar anggur yang dibawakan oleh orang Israel dari tanah Kanaan. Haleluya. Sebuah tanda bahwa akan ada keberlanjutan kehidupan bagi umat manusia yang merindukan Tuhan. Haleluya. Yang merindukan tanah tersebut, mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah takut melihat orang-orang raksasa yang diam di sana. Tetapi Tuhan sudah tentukan, ketika Tuhan memberikan tanah itu kepada Abraham sampai pada garis keturunannya, sekalipun ada gerbang-gerbang maut di sana, mereka akan seberangi dengan iman yang benar-benar ada di dalam Kristus, ada di dalam mereka untuk menempuh perjalanan tersebut. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, tidak ada sedikit pun, sekalipun laut tidak akan bisa menghalangi mereka. Hanya sebuah alat yang dimiliki oleh Musa, itu sebuah tongkat sebagai alat mereka. Haleluya. Apakah harus atau seharusnya Tuhan di situ berjalan di depan mereka untuk membelah laut? Gak perlu, hanya sebatang tongkat. Yang penting miliki iman. Teguhkan dirimu dan hatimu akan Tuhan, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Itulah kebanggaan kita, itulah kebahagiaan kita. Sehingga kita pun tidak pernah gentar dan takut melihat orang-orang raksasa yang sedang berada di muka bumi ini. Haleluya. Bila perlu kita inginkan satu pencil saja untuk memukul dia bisa mati. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Elia. Haleluya. Dia nggak perlu mencari alat untuk memukul anak-anak yang sedang mengolok-olok dia, mengejek dia, nggak perlu dia mau mencari sebuah balok atau batu untuk melempar anak-anak tersebut. Dia hanya mengucapkan, berbicara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia ucapkan, sehingga binatang-binatang buas pun yang ada di hutan untuk memakan anak-anak yang sedang mengejek Elia tersebut. Gak perlu dia bingung, gak perlu mencari orang-orang untuk membacking dia, membela dia. Hanya satu perlindungan dia, itu Tuhan. Gak perlu dia mengadu kepada papanya, kepada saudaranya, kepada siapapun, gak perlu. Dia hanya jalan dengan sendiri. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa dan melindungi dia, menyertai dia. Bukankah Tuhan tidak memperhatikan anak-anaknya yang sedang berada sementara waktu di muka bumi untuk melakukan tugas, melakukan kehendak Bapa di surga? Haleluya. Itulah tugas kita. Itulah sebabnya harus pintar melihat suasana. Kalau masalah kekayaan, Tuhan sudah titipkan, tetapi hikmat dan pengetahuan yang dari surga harus dimiliki dari iman sampai kasihkan saudara-saudara, untuk supaya Tuhan memeteraikan.
Haleluya. Sambil berjalan, ya, sambil bekerja, atau sekalipun melihat-lihat HP, tetapi pikiran itu selalu tertuju ke atas. Haleluya. Kalau kita merindukan, Tuhan pasti berikan. Kalau kita mencari sebuah secangkir air, kalau memang itu kita, kalau memang itu yang bisa melanjutkan perjalanan atau kehidupan kita, kemanapun air itu akan kita cari. Dan bahkan setelah kita merindukan air tersebut, seperti wanita Samaria, merindukan air tersebut, merindukan air kehidupan, Tuhan sudah siapkan waktu. Haleluya. Tuhan sudah siapkan waktu. Dan Tuhan sudah siapkan tempat di mana dia akan berjumpa dengan perempuan itu. Tuhan bukan sengaja untuk menyiapkan waktu jam 6 sore, jam pagi sore, ya, jam 6 pagi, tetapi di siang bolong, pada waktu jam 12 siang. Ketika orang-orang tidak perlu untuk melihat mereka di sana, untuk berjumpa dengan sang penebus kaum kerabat yang terdekat bagi dia. Haleluya. Karena dia adalah sang pemberi air kehidupan dengan cuma-cuma kepada perempuan Samaria. Tuhan tentukan semuanya, Tuhan atur. Gak perlu perempuan itu untuk mengatur waktunya. Haleluya. Gak perlu dia berdandan, gak perlu dia melakukan hal-hal yang lain. Karena dia tahu apa yang dia rindukan di dalam hatinya. Haleluya. Kalau dia menolak, kalau tidak ada benih di dalam dia, ngapain dia harus menjumpai? Dan itu adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita yang kejam. Kita akan menerima air kehidupan dengan cuma-cuma, tanpa beli daripada Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Karena sendirilah kehidupan itu. Kehidupan yang tidak berkesudahan. Dia sendirilah pintu itu. Ya, dia sendirilah terang itu. Haleluya. Kenapa dia terang? Kalau manusia yang sedang berada di muka bumi tidak mengerti akan terang. Apakah arti terang? Dan orang-orang kadang bingung tidak tahu apakah itu terang. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan dia mengucapkan jadilah terang, maka terang jadi. Dari mana asalnya terang itu datang? Belum ada sebuah matahari yang diciptakan, belum ada sebuah bintang atau bulan. Tetapi ketika dia mau berbicara, jadilah terang. Dari timur sampai ke barat, utara dan selatan, semua bumi ini terang. Kita bayangkan betapa besarnya kuasa Tuhan yang bisa memantulkan dari tubuhnya atau dari ucapannya, jadi terang maka terang jadi. Haleluya. Siapa orangnya yang sanggup sekalipun dunia ini berkumpul semua, ya, ratusan negara yang ada di dunia ini, mereka menciptakan alat-alat terang tidak akan bisa menerangi langit dan bumi. Tidak akan bisa. Haleluya. Tetapi Tuhan sekali ucapkan saja. Artinya jadilah terang. Bila ada terang, berarti kegelapan tidak akan bisa menutupi terang tersebut. Jika ada kegelapan di dalam pikiran dan hati kita, ya, maka jika terang itu datang, Yesus datang, Roh Kudus ada dalam kita, maka semuanya kegelapan akan disisihkan. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Kita lanjutkan pembahasan kita di minggu kemarin. 10 gadis dan 144.000 Yahudi. Kita buka kitab kita dari Wahyu 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Kita garis bawahi, memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Garis bawahi, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bukan binatang, ya, tetapi manusia, bukan makhluk, tetapi manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666. Kita tahu bahwa angka manusia adalah 6. Ketika Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, bukan pada hari yang ke-5, tetapi pada hari yang ke-6. Kita lanjutkan di 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi intinya, dasarnya, pondasinya adalah Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Yaitu 666. Berarti ada 3 angka 6. Sudah kita melihat bagaimana tentang 1 Korintus 12 ayat 8. Sekalipun dia memiliki karunia Roh Kudus, sekalipun dia menyembuhkan orang sakit seperti Judas Iskariot, kalau tidak memiliki hikmat, karena dikatakan di Wahyu 13 ayat 18, yang penting di sini adalah hikmat, bukan hikmat dari dunia, tetapi hikmat dari Tuhan kita. Dan harus memiliki kebijakan, yaitu bijaksana. Jadi kalau dia sudah memiliki itu, pasti dia akan menghitung bilangan binatang itu. Ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kita baca lagi di Wahyu 13 ayat 14, bentar lagi, silakan duduk, ya. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun ia tetap hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami sudah percaya bahwa Roh Kudus Tuhan pada waktu yang indah ini mengurapi setiap kepala dan telinga kami, Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Roh Kudus akan membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu, di mana kami mendapatkan Tuhan makanan yang segar, yang sempurna itu menjadi makanan jiwa kami, membuat kami menjadi seorang prajurit yang sejati, yang siap berperang melawan hal-hal yang berasal daripada si iblis, Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah memperlengkapi kami dengan senjata firman yang hidup, Tuhan, sampai ke tanah perjanjian. Sampai pada hari kedatangan-Mu, Tuhan, Engkau sudah memelihara kami, Tuhan, supaya kami tidak dapat disesatkan oleh tipuan, oleh penguasa-penguasa dunia yang jahat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami lanjutkan Tuhan, kami membacakan firman-Mu, bukan karena pengetahuan atau hikmat Tuhan yang berasal dari pada dunia, tetapi benar-benar hikmat daripada surgawi, pengetahuan dari surgawi. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Biar kita cepat. Tugas apa yang kita
Pas di sini. Kita lihat di Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Kita loncat ke 12. Dan ke 10 tanduk yang telah aku lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Hanya 1 jam bersama-sama dengan binatang itu. Disebutkan di sini ada binatang, ada raja, ada yang diberikan kuasa kepadanya hanya 1 jam untuk berperang atau memerangi. Siapakah yang diperangi ini? Siapakah yang dilawan ini? Siapakah binatang ini? Siapakah yang memberikan kuasa ini? Dan siapakah yang diperangi? Untuk apa mereka diperangi dengan satu waktu 1 jam? Apa yang sebenarnya yang dia balaskan? Pembalasan apa yang mereka berikan kepadanya sehingga mereka berperang pada waktu 1 jam? Haleluya. Ini yang perlu kita lihat. Dan waktunya akan tiba sebagaimana jam sedang bergerak dan berjalan sampai menuju sampai angka 7. Dari 1 sampai angka 7. Kalau sudah melewati garis 6, berarti kita sudah berada di dalam rumah tersebut. Haleluya. 5 gadis bijak itu sudah masuk ke dalam rumah, lalu pintu kita tutup. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita lihat di sini diberikan waktu 1 jam. Siapakah yang harus dibunuh? Siapakah yang harus dimusnahkan? Siapakah yang harus diperangi? Adalah orang-orang yang jahat. Siapakah orang-orang jahat ini? Haleluya. Kita lihat di manakah mereka saat ini. Dari dulu pun sampai saat ini tetap mereka berada di sana. Di Vatikan. Haleluya. Karena orang-orang kudus di zaman dulu dibunuh, dipenggal, disiksa, dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi karena sudah tiba waktunya, sehingga dia pun memberikan kuasa 1 jam untuk berperang melawannya. Karena mereka lah penjahat-penjahat bagi garis keturunan Abraham yang sejati. Kita ulangi lagi ke yang di atas tadi Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kita melihat ada 2 rinci di sini. Yang satu yang menerima tanda binatang, yang satu menerima tanda meterai, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Karena setiap nama yang terlibat yang menerima tanda 666, mereka tidak terhalang menabur atau menuai. Kenapa dikatakan menabur atau menuai? Membeli atau menjual. Itu yang artinya. Kenapa? Karena mereka sudah menerima tanda binatang tersebut. Tetapi di luar daripada tanda itu, mereka tidak akan bisa menabur atau menanam.
menuai, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Kalau tidak bisa menjual atau membeli, mereka akan mati. Haleluya. Mereka selalu tersiksa. Karena penguasa dunia sudah tentukan harus lewat berjalan dari sini. Kalau tidak, mereka akan mati. Haleluya. Gak jauh-jauh sampai di zamannya Nuh. Di zamannya Musa pun kita sudah melihat itu berlangsung. Di zamannya Yesus pun sudah kita lihat itu berlangsung. Bagaimana politikus mereka, cara mereka untuk mendapatkan membunuh, ya, garis daripada keturunan perempuan tersebut. Bagaimana caranya? Yang berumur 2 tahun bunuh semuanya. Kalau sudah terbunuh, yang berumur 2 tahun ke bawah, berarti Yesus pun akan terbunuh. Itulah politik mereka. Di zamannya Musa pun seperti itu. Yang berumur 2 tahun ke bawah bunuh untuk supaya Musa terbunuh. Haleluya. Perang dagang di zaman ini. Kita lihat siapa pelakunya. Apa yang dimaksudkan? Kalau tidak ada seorang pun lewat dari jalan ini, mereka tidak akan menjalankan akses kehidupan bagi diri mereka masing-masing. Kita sudah melihat di zaman ini, zaman digitalisasi. Mempelai wanita sedang memakai alat ini. Haleluya. Tetapi kalau dipengaruhi oleh dunia menjadi dipakai adalah untuk judi online. Memakai alat-alat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Padahal itu belum seberapa. Data-data semua akan diakses. Kalau tidak memiliki tanda 666 tidak akan bisa menjual, tidak akan bisa membeli. Lantas apa yang harus kita lakukan? Haleluya, seperti itulah di zaman dulu. Sehingga orang-orang pun dibunuh, disiksa, dibakar. Haleluya. Tetapi waktu diberikan kuasa untuk 1 jam untuk membunuh orang-orang yang sedang membunuh orang percaya di zaman dulu. Sampai akhir zaman ini, orang-orang yang jahat berkelakuan yang jahat kepada orang-orang pilihannya Tuhan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu ialah bilangan, ya, atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Tidak ada yang bijaksana di luar daripada anak-anak Tuhan. Gak ada itu. Tadi kita sudah baca. Sekalipun bisa dia, ya, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Di zaman ini, sekalipun dia bisa membuat jet, ya, jet tempur yang bisa ke astronot sana, yang bisa membuat kapal-kapal selam, bom dan lain sebagainya, nggak berlaku bagi Tuhan. Karena Tuhan tuliskan di sini, ya, yang penting di sini adalah hikmat, bukan membuat pesawat jet tempur. Tetapi yang di sini yang penting adalah hikmat daripada Tuhan untuk mengetahui siapakah yang memakai tanda itu dan siapakah yang menerima tanda binatang itu. Itu yang perlu. Bukan siapakah yang bisa membuat robot. Bukan siapakah yang membuat matahari buatan. Bukan itu. Itu adalah bukan sebuah hikmat bagi Tuhan kita. Tetapi di atas segala hikmat
maka semua hikmat dunia dikalahkan oleh karena hikmat Tuhan ada di dalam kita. Semua dikalahkan. Kalau kita dibandingkan manusia-manusia pintar yang sedang berada di muka bumi, ya, 1/4% pun nggak ada pengetahuan kita. Bahkan nggak termasuk hitung lah. Nggak dipakai, nggak layak kemana-mana. Tetapi, coba kita perang. Coba kita naik panggung dulu. Masalah hikmat dari Tuhan daripada hikmat dunia ini. Semua akan diruntuhkan. Karena hikmat manusia yang dipakai orang-orang di sana untuk membangun tembok Yeriko yang sangat besar, yang tidak bisa ditembus oleh setiap orang dari bangsa manapun, tidak akan bisa diruntuhkan tembok Yeriko. Yang tertulis di dalam Alkitab, sekalipun jutaan manusia raksasa untuk merubuhkan tembok Yeriko, tidak ada seorang pun yang sanggup. Tetapi kita lihat Tuhan. Hanya sebiji jari. Tuhan ajarkan, beginilah caranya kelilingi tembok Yeriko itu. Dengan tiba dia akan runtuh. Runtuh enggak? Buatan manusia, ngapain takut? Orang-orang percaya orang itu buatan manusia. Tetapi kalau buatan Tuhan. Buatan Tuhan apa? Langit dan bumi Tuhan yang menciptakan. Sanggupkah manusia untuk meruntuhkan langit dan bumi? Kalau Tuhan tidak berikan izin. Dan Tuhan memberikan sebuah alat. Hanya Yesus yang bisa meruntuhkan antara langit dan bumi ini. Di pada hari kedatangannya yang kedua. Manusia tidak akan sanggup. Haleluya. Bagaimanapun kekuatan bom, langit tidak akan bisa diruntuhkan selain daripada Tuhan menghancurkan semuanya, menggantikannya menjadi langit yang baru, bumi yang baru. Haleluya. Tetapi bagaimana caranya untuk mengetahui semuanya itu? Terima Roh Kudus supaya kita memiliki hikmat untuk membaca satu persatu akan dunia ini. Haleluya. Dan simpel diberikan di sini, bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Seorang manusia. Dan bilangannya ialah 6. Jadi harus ada sebuah tanda. Siapakah yang pertama yang memiliki tanda ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan manusia? Yang memiliki tanda yang pertama adalah Kain. Ketika Kain membunuh adiknya sendiri, lalu Tuhan memberikan tanda di dahinya. Lalu Allah mengusir dia. Haleluya. Sebuah tanda. Tanda binatang. Bukan tanda kehidupan. Gak ada dari garis keturunan Kain yang memiliki kehidupan kekal. Gak ada jalan itu. Cek itu dalam Alkitab. Ya. Haleluya. Karena yang masuk ke dalam Bahtera hanya ada 3 marga. Hanya 3 nama. Sem, Ham, dan Yafet. Haleluya. Gak ada garis keturunannya yang masuk ke dalam ketiga orang ini. Gak ada itu. Hanya 8 orang yang selamatkan masuk dalam Bahtera. Kalau masalah istri mereka, nggak tahu lah. Tapi yang jelas, kehidupan yang berasal dari Ham, Sem, dan Yafet. Haleluya. Kalau masalah pengaruh, kalau masalah hal-hal yang lain, tidak tahu. Berasal dari istri mereka. Kita kan bahas datang kejahatan itu berasal dari siapa?
Bisa kita lihat dari Ham, Yafet, ya, dari Sem atau dari istri mereka. Jadi berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang tanda binatang, dan siapakah binatang ini sebenarnya. Dan kita sudah melihat di depan mata mereka. Sehingga tiap hari pun bisa kita melihat dia di dalam HP ini. Dia mau di dalam Google ada, mau dalam YouTube pun ada. Tiap hari kita lihat dia. Bisa dia membuat dunia ini tercengang-cengang. Ya. Yang dimana lukanya yang begitu parah. Sehingga seketika juga sembuh. Sehingga orang semua tercengang-cengang dan heran untuk melihat dia. Sehingga orang-orang pun mengikuti dia. Haleluya. Tetapi pernahkah mempelai wanita heran akan melihat itu? Enggak pernah. Pernahkah heran? Kita lihat dulu, kita menyimpang dulu sedikit. Pernahkah Kaleb dan Yosua atau Musa, pernahkah mereka tercengang-cengang atau heran-heran melihat si Anes dan Yambres, tukang sihir, tukang sulapnya si Fir'aun? Gak pernah. Sekalipun dia membuat tiruan palsu, gak pernah. Heran juga kami. Udahlah, salaman dulu. Kami akui kehebatanmu. Gak pernah. Sedikit pun gak pernah tergoncang pikiran mereka untuk melihat tipuan palsu itu. Haleluya. Itulah di zaman ini, sampai zaman dulu sampai ke zaman ini. Tipuan palsu, alat-alat palsu, pesulap, penyihir sedang berlangsung di zaman ini. Melimpah dengan kekayaan sehingga membuat dunia ini terheran-heran. Karena itulah standar, itulah patokan bagi dunia ini. Kalau sudah kaya bisa membuat sebuah jet tempur, bom, ya, dan kekayaan dan kerajaan, membuat sulap. Bahkan seperti Judas Iskariot, lebih pintar dari 11 murid, sanggup menyembuhkan orang sakit, tanda-tanda heran, mujizat, ya, sekalipun minum racun. Kaya, muda, semua sama. Haleluya. Yang penting, ya, di sini adalah hikmat. Yang penting di sini adalah pewahyuan. Jadi Tuhan berbicara, maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Alam maut tidak akan dapat menguasainya, sehingga merubah nama, ya, Petrus. Namanya pun dirubah. Haleluya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan. Kita lihat ini. Kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Wahyu 13:14. Haleluya. Yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kita melihat di Wahyu 17 saya ada berbicara tentang perempuan Isabel. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Dia heran untuk melihatnya. Kalau sudah berbicara dan aku melihat perempuan itu mabuk. Kalau sudah berbicara perempuan, apa namanya perempuan? Adalah gereja. Apabila berbicara tentang perempuan, itu adalah berbicara tentang gereja. Ada gereja palsu, ada gereja benar. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Orang-orang kudus dibunuh, dipenggal, dibakar, dianiaya, digantung, dan lain sebagainya. Haus darah. Siapakah mereka? Saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Siapakah dia? Penyesat. Peniru. Palsu. Ayat 12, kita loncat. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam. Ini kita lihat. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. 1 jam bersama-sama dengan binatang itu. Bukan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Bukan bersama-sama dengan saksi-saksi Yesus. Tetapi di sini bersama-sama dengan binatang itu. Haleluya. Kalau ini sudah berbicara, berarti ada sebuah ikat janji. Sehingga terjadi ikat janji, sehingga mereka pun terjadi bentrok. Perang sama-sama mereka. Sama-sama membunuh. Haleluya. Oleh karena apa? Oleh karena saksi-saksi Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga kita pun terselamatkan. Jadi kita lihat, ya, di sebuah negara mendirikan sebuah patung, sebuah konfederasi, denominasi pengikut Nikolaus menyatu dan mendominasikan diri mereka, dan akhirnya akan menyatukan persaudaraan ini. Akan menyatu, ya, sebagai sebuah persaudaraan untuk berusaha melenyapkan komunisme. Sehingga Alkitab pun berkata bahwa Allah membangkitkan komunisme untuk membalas dendam kepada bangsa-bangsa atas apa yang sudah mereka lakukan kepada anak-anak Allah. Kalau utusan berkata ada sebuah ingkar janji sih. Haleluya. Jadi memberikan kuasa mereka dan sebagainya kepada binatang itu selama 1 jam. Dan untuk membalas dendam terhadap orang-orang atas darah yang sudah mereka tumpahkan dulunya. Haleluya. Sehingga terjadilah penghantaman, ya, merubuhkan kota Vatikan, ya. Dan hierarki Roma tidak akan ada lagi. Haleluya. Dikatakannya, dan pada dirinya didapati darah setiap orang martir yang dulu pernah dibunuh di dunia. Haleluya. Dan disinilah patungnya sebuah konfederasi gereja-gereja berbicara tentang perempuan yang sudah kita baca tadi. Pengikut Nikolaus, ya. Yang juga pengikut Nikolaus yang kubenci, yang tertulis di kitab Wahyu. Ketujuh zaman gereja kita lihat. Haleluya.
Kalau kita melihat posturnya, postur tubuhnya begitu cantik dan megah. Tampan rupanya bangunan-bangunan tersebut megah. Sehingga orang-orang pun coba fotokan dulu. Lalu fotonya dibuat di Facebook atau di Instagram atau dimanapun itu. Wow, bangunan yang sangat mewah. Jangankan bangunan, orang yang sedang melakukan mujizat dan tanda heran dan menyembuhkan orang sakit, Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenyalmu. Enyahlah dari hadapanku. Kamu sekalian berbuat kejahatan. Haleluya. Artinya, Tuhan katakan jangan ketipu. Yang penting di sini adalah hikmah. Jangan ketipu anakku. Kalian pahamilah kata Tuhan kepada kita. Lihatlah. Jangan tergoda, jangan tergiur. Haleluya. Bisa Tuhan berikan kuasa, ya diizinkan. Karena kita tidak perlu heran akan melihat kuasa tersebut. Kalau kita melihat tentang kuasa yang ada dalam Alkitab, nggak pala kita jauh-jauh untuk melihat. Cukup kita hanya melihat bagaimana perbuatan setan yang diberikan Tuhan kuasa kepada setan untuk memberikan sebuah penyakit kepada siapa? Cukup. Haleluya. Tetapi nyawanya bisa diambil nggak? Nggak bisa. Tuhan izinkan itu. Setan memiliki kuasa. Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Dan kita lihat di Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu. Kita lihat. Lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lebih besar daripada pekerjaan Yesus. Yesus yang mengatakan. Haleluya. Siapa yang percaya kepadaku? Kita lihat. Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini berbicara tentang mujizat, ya, meminum racun, sekalipun dipakai ular dan lain sebagainya. Siapa yang percaya? Tetapi supaya kita mengerti apakah arti percaya. Arti percaya adalah harus bertindak melakukan firman Tuhan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan perintahnya. Haleluya. Itulah arti percaya. Karena banyak orang-orang yang sedang melakukan hal-hal seperti ini padahal itu tipuan. Seperti dukun-dukun, penyihir, ya, pesulap dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang pun bisa dihipnotis. Tanpa sadar dia memberitahukan rahasia-rahasia semuanya kepadanya. Bahkan hartanya pun apapun diberikan. Tetapi itu ada waktunya. Haleluya.
Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barang siapa yang memiliki hikmat, barang siapa yang memiliki pewahyuan, maka dia akan tahu bahwa Bapa dan Roh Kudus dan Anak adalah satu. Haleluya. Amin. Tetapi kalau tidak memiliki hikmat dan pengetahuan pewahyuan dari sorga, dari Tuhan, maka mereka akan menyebut lain Bapa, lain Anak, dan Roh Kudus. Sehingga mereka pun menyembah Roh, menyembah Anak, dan menyembah Bapa. Berarti kalau ada tiga, siapakah yang memberikan karunia ini? Roh Kudus kah? Anak kah? Atau Bapa? Tuhan selalu sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bukankah kita tidak melihat ketika Yohanes naik ke tahta ke surga sana dibawa oleh Tuhan? Ya, menunjukkan bahwa siapakah yang ada di dalam sana. Hanya ada duduk seorang diri. Haleluya. Karena kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Di mana mereka tidak pernah sedikit pun memiliki pewahyuan dan pengetahuan dari surga. Kami adalah keturunan Abraham. Jangan sok-sokan. Batu-batu ini pun saya sanggup membuat batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Bila perlu, bila diinginkan Tuhan bisa. Masa mereka mengatakan seperti itu? Itulah tiada mustahil bagi Tuhan. Artinya di situ bahwa Tuhan menciptakan sebuah tabernakel, tubuh yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang mengandung dari Roh Kudus. Tujuannya adalah hanya untuk membasuh dosa dan kesalahan kita. Itu tujuannya. Supaya dia mau memiliki darah dan air dan roh. Sehingga dia pun disalibkan untuk menebus kita, mempelai wanita. Itu aja tujuannya. Sehingga Allah pun menciptakan seorang manusia berada di dalam rahimnya Maria. Dan tiba saatnya pada hari ketiga dia dibangkitkan. Kemana kembali? Kembali lagi kepada dirinya sendiri. Setelah itu Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang kudus. Diberikan kepada manusia yang takut kepada Tuhan. Sebagai penghibur dia. Apabila dia memiliki duka dan lain sebagainya. Oleh karena dunia ini. Roh Kudus diberikan untuk menghibur. Roh Kudus diberikan untuk kepadanya untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Lalu Roh Kudus itu siapa? Itu adalah Tuhan. Itu adalah rohnya dan kembali kepadanya. Malaikat itu milik siapa? Milik Tuhan. Itu keluar dari mana? Dari dia sendiri. Karena Yesus pun dikatakan juga malaikat. Malaikat perjanjian namanya. Haleluya. Karena hanya ada satu namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dulu namanya adalah Yehova. Di perjanjian lama kita lihat Elohim, dia juga di mana dia berjumpa dengan Abraham, disebut dia Melkisedek. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Jadi
Kalau kita sudah memiliki hikmat, maka kita akan tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman berbicara adalah zaman Laodikia, gereja yang ketujuh. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu Petrus memiliki pewahyuan di atas batu karang ini, sehingga Petrus pun membaptis orang-orang pada zaman dulu, ya, di dalam nama Yesus Kristus. Oh, rupanya Petrus yang kami salibkan itu adalah Tuhan. Dosa kami sudah banyak. Lantas apa yang harus kami lakukan, Petrus? Karena kamu adalah seorang gembala yang dipercayakan oleh dia sendiri. Lalu Petrus berkata, bertobatlah kawan. Bertobatlah saudaraku. Pergilah. Berilah dirimu masing-masing dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk supaya dosamu diampuni, saudaraku. Lantas kalau dosa kami sudah diampuni, apalagi kamu pasti menerima karunia Roh Kudus. Percaya. Lalu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan tadi yang sudah kita baca Matius 28:19 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada Petrus. Lantas Petrus kenapa tidak melakukan seperti ini? Karena Petrus sudah mendapatkan pewahyuan. Itulah sebabnya, apakah engkau Petrus mengasihiku? Sampai Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Aku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Sehingga dia pun mendapatkan pewahyuan. Haleluya. Jadi Petrus tidak pernah melakukan hal-hal yang salah. Ya, di mana Tuhan memerintahkan apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya. Karena Petrus percaya dan Kristus tahu bagaimana isi hatinya Petrus, sehingga aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Petrus percaya kepada dia, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita lihat siapakah utusan di akhir zaman Laodikia. Apakah lebih besar pekerjaannya? Membangkitkan orang mati, ya, mengucapkan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Mengetahui isi hati orang, membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit, kanker dan lain sebagainya, tumor dan lain sebagainya. Dan dia memberitakan rahasia-rahasia yang dalam Alkitab, yaitu tentang meterai-meterai yang dulunya terselubung sehingga semuanya tersingkap di akhir zaman. Dari situlah kita tahu siapakah sebenarnya pengikut Nikolaus ini. Siapakah perempuan yang haus darah orang-orang kudus ini. Pembunuh-pembunuh ini, penyesat-penyesat. Binatang yang keluar dari dalam jurang itu. Dari dalam laut, si naga tua. Siapakah dia? Dan kita lihat bagaimana tetap perbuatan-perbuatan mereka. Menyembah, ya, sujud di bawah patung buatan manusia. Kita lihat berbicara tentang patung yang sudah kita baca tadi.
Kalau sudah berbicara tentang patung yang disembah oleh manusia, kita lihat saja di zamannya Daniel, di zamannya Sadrak dan Abednego, yang dimana mereka tidak mau sujud untuk menyembah patung tersebut. Pendiri patung nomor 1 di dunia adalah di zaman dulu, ya, pendiri patung yang pertama yang ada di dunia adalah Fir'aun. Fir'aun menggambarkan kekuasaan penyembah berhala. Haleluya. Pendiri kuil yang pertama yang sangat tinggi menjulang ke langit, siapa yang pertama adalah Nimrod. Haleluya. Kita lihat ada contoh di sini. Ada fakta, ada bukti di sini. Tidak bisa dibohongi. Orang yang sedang menyembah patung buatan manusia, mereka adalah penyembah berhala. Untuk apa disembah patung? Patung buatan manusia kok. Ya, batu yang diambil dari sana yang sudah dipijak-pijak orang pun bisa dibuat patung, dipahat di sana. Padahal itu sudah diinjak-injak orang. Haleluya. Bisakah dipilih? Ya, maukah, bisakah dipilih orang-orang kudus untuk memahat patung tersebut? Mau buat patung Maria, mau buat patung Yesus pun sekarang, mau orang pesulap pun, mau orang yang apapun, enggak ada kaitannya. Tetapi untuk melakukan sebuah tugas, tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan dulu pertama kali? Petrus katakan, bertobatlah saudara, berikan dirimu dibaptis. Itu adalah dasarnya. Haleluya. Pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Selalu ada 3 tarikan. Yesus pun juga melakukan 3 tarikan ketika dia berada di bumi. Haleluya. Menyembuhkan orang sakit, tanda terakhir adalah sebagainya, membangkitkan orang mati, dan juga memberitakan firman. Kita baca lagi. Berbicara tentang binatang itu kita sudah tahu. Haleluya. Sudah dari kepala gitu. Gak perlu lagi diterangkan sampai dari A sampai Z. Dari kepala kita itu. Roma 8 ayat 38. Yohanes 5, 24 dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku dan percaya dia mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Roma 8, 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan darahku, ya, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 9 dan 11. Di lombang.
Lihatlah beberapa orang dan jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Loncat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Haleluya. Ini berbicara tentang, kalau sudah berbicara Wahyu 3, berarti berbicara tentang gereja. Dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Sehingga apabila sudah memiliki hal tersebut, sehingga 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Dan tidak ada seorang pun dunia ini yang bisa menyentuh. Karena Tuhan sudah memeteraikan, sudah menjamin kepastian bahwa firman tidak akan bisa disentuh yang ada dalam jiwa kita ini. Sudah dijamin selamat sampai pada hari kedatangan Kristus, sampai pada hari penebusan Kristus. Haleluya. Matius 4:3. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus pun menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita lihat. Tiga kali Yesus dicobai di padang gurun. Seolah-olah dialah pemilik bumi ini. Tetapi kekayaan dia serahkan kepadanya. Kemewahan, kemegahan dan lain sebagainya. Karena Yesus tahu bahwa semuanya itu akan berakhir. Ketika dia sudah memiliki hal-hal tersebut, seolah-olah dia penguasa langit dan bumi. Sehingga dia pun berkata seperti itu kepada Yesus, mencobai. Seolah-olah dia tidak kenal atau salah alamat atau salah orang. Haleluya. Kalau setan, kalau iblis salah orang, kalau iblis salah orang, padahal iblis kita tahu, ketika Yesus berjumpa dengan iblis, dengan setan, apakah sudah tiba waktunya Tuhan engkau menghakimi kami? Dia tahu belum tiba waktunya. Berarti mereka kenal Yesus. Tetapi ini adalah sebuah praktek. Ini adalah sebuah kenyataan. Dan bagi ketujuh zaman gereja ini juga kenyataan. Mana yang harus dipilih? Kalau ditanya seseorang, udah tentulah harta lah. Biar aja aku sujud menyembahmu. Udahlah, buatlah patung yang sangat besar. Biar aja aku sujud menyembahmu. Asal aku kaya. Kita lihat di sana. Siapakah yang melakukan hal-hal seperti itu? Yang ditawarkan oleh iblis ini, jika engkau mau sujud menyembahku, aku akan memberikan kekayaan harta dunia ini kepadamu. Karena dia memiliki kekayaan. Sehingga patung-patung pun dibuat untuk orang-orang sembah, hanya untuk
mengingini kekayaan, bukan keselamatan. Karena keselamatan ada di tangan Tuhan. Firman yang diucapkan itu adalah keselamatan. Ribuan tahun sudah ada Alkitab, masa orang-orang tidak tahu apa yang tertulis dalam Alkitab? Untuk supaya mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Padahal bertentangan dengan Alkitab. Anti Tuhan di sini adalah penyembah berhala yang menyembah patung-patung buatan manusia. Bahkan mereka pun melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan sebelum pula Alkitab, Tuhan sangat benci ketika Israel keluar dari Mesir. Ya, Musa pergi ke Gunung Sinai sana. Lalu mereka membuat patung pahatan di sana. Apakah Tuhan benci? Tuhan benci. Haleluya. Tuhan bercemburu. Dan Tuhan pun murka karena dia bercemburu. Rupanya udah mereka buat patung buatan untuk meninggalkan, dengan alasan untuk meninggalkan aku. Betapa sedihnya Tuhan melihat manusia itu diambil alih oleh pecundang-pecundang ya yang ada di sana, pemberontak-pemberontak yang ada di sana, mempengaruhi orang-orang untuk supaya meninggalkan Tuhan. Mereka tidak tahan menderita, tidak mau sengsara oleh karena mempertahankan kebenaran, sehingga mereka pun binasa di tengah jalan. Kita bayangkan, seperti itulah orang-orang zaman ini. Kalau kita lihat di Facebook, udah ada orang yang buat selaknya seperti ini, dibikin seperti matanya tekong, kuil yang ada di sana. Lalu berdasar-dasar lah, dibuat rame-rame rambutnya, berjoget-joget untuk supaya mendapatkan uang. Dibuatlah lagu-lagu apa yang tidak cocok lagu-lagu Indonesia, sehingga dibuatlah lagu-lagu India. Kita bayangkan, hanya untuk merebut uang. Kalau dia sudah melakukan kehendak Tuhan, dia sudah merindukan benar-benar jalannya Tuhan, maka Tuhan akan tinggal katakan, udahlah, yang di sana kerjakan, supaya kamu mendapatkan rezeki. Haleluya. Itulah yang diingini orang sekarang. Dengan cara itulah mereka berbuat untuk meninggalkan Tuhan. Matius 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepada ayat 7. Jadi engkau menyembahku. Jadi jika engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau hanya kepada Tuhan saja kita berbakti, ngapain menyembah Allah-Allah yang lain? Haleluya. Dan tidak pernah gereja-gereja organisasi denominasi mengaku bahwa hanya ada satu Tuhan. Tidak pernah. Sampai saat ini pun tidak pernah. Selalu mengaku 3 Trinitas. Satu Allah, satu Putra, satu Roh Kudus. Tetapi Petrus memiliki pewahyuan. Mempelai wanita memiliki pewahyuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Petrus. Memiliki hanya satu Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus dosa manusia,
Kalau Tuhan sudah bisa menyelamatkan manusia, memiliki kehidupan kekal kepada manusia, memberikan Roh Kudus kepada manusia, lantas siapa lagi kalau bukan Dia? Orang Dia satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Kitab Mazmur sudah mengatakan, menyebut Dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Kitab Daniel pun sudah mengatakan, Yeskiel pun sudah mengatakan. Siapa lagi? Orang yang tidak memiliki hikmat dan pengetahuan dari surga tidak akan mengerti akan hal itu. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Apakah pernah Tuhan menjawab? Tidak pernah. Yesus pernahkah menjawab? Tidak. Dia selalu lapang dada. Dia selalu merendahkan hati. Dan tidak pernah menjawab dan tidak pernah melawan. Sedikit pun tidak pernah. Artinya mereka juga mencobai. Coba tebak dulu. Gak perlu dia jawab karena nggak ada dampaknya. Yohanes 19 ayat 5. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Kita lihat. Mereka tidak mengenal siapakah Yesus. Haleluya. Karena di dalam diri Yesus, Dia adalah sebagai contoh dan teladan memiliki kesabaran. Sehingga Dia pun tidak mau menjawab, tidak mau melawan. Haleluya. Berbagai macam hal dibuatnya. Ketika dia sudah ditangkap, lalu rakyat itu bersorak-sorai, rakyat itu bersuara, salibkan. Lalu Barnabas dilepaskan dari penjara, dibebaskan. Kenapa Yesus disalibkan? Seharusnya Barnabas. Kenapa dia disalibkan? Tanpa sadar manusia pada waktu itu hanya untuk menggantikan orang yang berdosa menjadi tidak berdosa. Sehingga dosa mereka pun ditimpakan ke atas diri Yesus Kristus. Untuk supaya Yesus Kristus menanggalkan beban dan dosa manusia itu. Kita bayangkan. Jutaan, bukan jutaan, miliaran, bukan miliaran, bahkan tidak terhitung, berlasa-lasa. Manusia yang memiliki kesalahan dan dosa ditimpakan ke atas Yesus Kristus. Beban yang dia pikul, salib yang dipikul, karena salib adalah perlambang kematian, perlambang dosa. Itulah yang dia pikul. Tetapi setelah selesai semua beban itu dan salib itu yang dipikul, keselamatan tiba. Haleluya. Bukan keselamatan dia, tetapi keselamatan manusia. Beban itu, dosa itu sudah selesai. Tanpa sadar Barnabas sebenarnya kalau dia pikir, kenapa jadi dia? Apa tujuannya? Yang sudah di dalam penjara, contohnya yang sudah mati, dibangkitkan. Sehingga Yesus yang mati menjadi ganti Barnabas. Kalau kita bayangkan. Apa tujuannya? Orang tidak sadar pada waktu itu dan mereka tidak tahu siapa Yesus Kristus. Bahkan sampai saat ini pun orang tidak tahu. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Orang bahkan sekarang tidak tahu. Kenapa Yesus mati di kayu salib?
Kalau memang dia tahu oleh karena dosanya, maka dia akan menerima. Ya, maka dia akan menerima pembasuhan akan dosanya sendiri. Berarti dia akan melakukan Kisah 2:38. Haleluya. Tetapi itu disangkal. Berarti hal yang sama juga sampai saat ini mereka juga tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Bagaimana tentang yang sudah dilakukan, ya, orang-orang Farisi, Saduki, dan juga orang-orang Yahudi zaman dulu. Kita lihat Pilatus ini dan juga Herodes, apa yang mereka lakukan. Tetapi kita lihat bukan semuanya loh. Haleluya. Orang-orang Yahudi pun bukan semuanya yang dimeteraikan dari 144.000. Tetapi itu sisa. Itulah 144.000. Bukan semuanya. Tetapi sebagian Tuhan izinkan untuk menyalibkan dia. Karena sudah tertulis dalam Alkitab berbicara tentang Kejadian 37, yaitu tentang Yusuf. Mata Israel harus dibutakan untuk supaya dari bangsa kafir mendapatkan keselamatan. Tetapi bukan semua. Bukan semua orang Yahudi terselamatkan. Haleluya. Hal yang sama juga dari bangsa kafir. Bukan berarti semua dari bangsa kafir yang selamatkan. Tapi pilihan yang sudah ditentukan Tuhan. Dan Matius 2:7 berbicara juga tentang Yesus ketika dia disalib. Ya. Tetapi di 1 Petrus 2:23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Kita lihat, saya sudah terangkat tadi bagaimana tentang perempuan Samaria. Yesus tahu siapa dirinya. Yesus tahu siapa dirinya Petrus. Yohanes 1 ayat 42. Ya. Apa yang dikatakan di situ? Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kepas," artinya Petrus. Yesus pun melakukan hal yang sama kepada perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 18. Apa dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu. Bahkan suamimu dalam hal ini engkau berkata benar. Dia memiliki iman yang teguh yang merindukan keselamatan tersebut. Karena dalam dirinya ada benih. Haleluya. Coba kita bayangkan ketika dia menutupi matanya dengan kain lap seperti itu. Mereka mengambil tongkat dan memukul kepalanya dengan itu. Dikatakan, jika engkau adalah seorang nabi, beritahu kami siapa yang memukulmu. Ia bahkan tidak pernah membuka mulutnya. Ia duduk saja dengan tenang. Ya. Haleluya. Jadi hal yang sama yang dikatakan oleh denominasi tua itu. Ya. Yang mengatakan sok-sokan menjadi orang kudus, sok-sokan pengguling-guling kuda dan lain sebagainya. Di mana mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Haleluya. Kita baca dulu di
Coba kita di Keluaran 21 ayat 1. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau mengambil seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. 6 tahun lamanya adalah berbicara tentang 6.000 tahun. Tetapi pada tahun yang ketujuh adalah berbicara tentang tahun pembebasan, tahun Yobel, yang diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Ya, pada hari ketujuh mereka dibebaskan daripada tahun yang ketujuh, tahun pembebasan, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Kita lihat. Ada dua di sini. Orang merdeka dan orang tidak merdeka. Budak dan orang merdeka. Kedua gereja adalah sebuah gambaran antara Sarah dan siapa istri Abraham? Sarah adalah perempuan yang merdeka, gereja yang taat, dan juga yang satu lagi adalah Hagar, perempuan budak. Jadi inilah berbicara tentang urusan pribadi. Ada urusan pribadi di sini. Inilah peraturan-peraturan. Saya baca lagi. Yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak, ya, Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 hari lamanya. 6 tahun lamanya. Ya, 6 tahun lamanya. Berbicara tentang ketujuh zaman gereja. Jadi ke-6 tahun ini, ya, 6.000 tahun, tiba saatnya tahun yang ketujuh adalah tahun pembebasan, tahun Yobel. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Artinya, dia melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan dia melakukan hal-hal yang salah dan dosa. Di ke-6 tahun ini, ada kasih karunia. Kasih Tuhan yang dilimpahkan bagi budak ini. Tuhan berikan tahun pembebasan di tahun Yobel. Haleluya. Tahun Yobel. Berbicara tentang tahun pembebasan, bahwa Tuhan tidak memandang kesalahan dan dosa. Itulah sebabnya ia tidak membayar tebusan dengan apa-apa. Tuhan murnikan. Tuhan ampuni kesalahan dan dosanya. Tuhan bayar semuanya hutangnya. Sepanjang 6 tahun dia melakukan hal-hal yang salah. Tetapi Tuhan memberikan waktu pembebasan. Bagi manusia yang mau keluar daripada kandang tawanan tersebut. Itulah sebabnya. Ya, Tuhan katakan secara individu. Sekalipun ayah atau ibunya seorang Kristen yang sejati yang taat kepada Tuhan. Tetapi kita lihat Esau. Dia adalah anaknya. Yang dimaksudkan di situ
sekalipun dia memiliki hal-hal yang baik selama hidupnya, kalau memang dia tidak merindukan tahun pembebasan tersebut, zaman Laodikia masih ada terang di waktu senja, maka dia akan tetap tertinggal secara individu. Tetapi kalau memang dia mau masuk ke kasih karunia tahun pembebasan itu, maka dosanya akan diampuni. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Kita lihat, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Ini yang dimaksudkan secara individu. Haleluya. Maka dia keluar seorang diri. Jika ia punya istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, jika tuannya memberikan kepada seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Benar. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Kita lihat. Saya sudah gambarkan tadi bagaimana tentang Yakub, istrinya, dan juga Esau dengan Yakub. Oh, Yakub, ya. Haleluya. Yang dilahirkan oleh Ishak. Kita lihat bagaimana Yakub dengan Esau. Ada urusan individu dan juga ada urusan pembebasan tahun Yobel. Haleluya. Jadi tidak bisa dikatakan, ya, contohnya ayah saya adalah orang yang kudus, ibu saya adalah orang yang kudus. Kita sudah gambarkan, kita lihat tadi bagaimana tentang Esau menjual hak kesulungannya. Haleluya, harus sama-sama merindukan. Jadi itulah sebabnya di Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita baca untuk menutup. Keluaran 21:5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai seorang merdeka. Kita lihat ini. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka dia tetapkan budak. 1 Korintus 14 ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Harus ada persiapan. Keluaran 21:6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiap pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu menjadi bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Tidak ada tahun pembebasan bagi dia.
Wahyu 3:8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Kita sudah tahu tentang pengertiannya itu. Ini yang terakhir. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Loncat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ulangan 1 ayat 2. Sebab hari perjalanan jauhnya dari Her sampai Kades Barnea mulai jalan, ya, melalui jalan pegunungan Seir. Ya. Dan kita lihat di sini apa yang dikatakan di sini, bahwa mereka membuat sebuah setandan, yaitu anggur dan juga delima dan buah ara. Menandakan, membuktikan bahwa itu adalah perlambang. Haleluya. Kita sudah tahu bahwa anggur itu adalah sebuah perlambang dan tidak akan bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Ketika mereka sampai ke sana, mereka menerima Roh Kudus. Karena tanah perjanjian adalah berbicara tentang Roh Kudus. Haleluya. Tetapi sepanjang mereka berjalan, menempuh sampai ke tanah perjanjian, banyak berbagai macam hal yang mereka terima, yang mereka alami. Kalau mereka tidak mau dimerdekakan, ya, maka dia akan ditindik dan dia akan budak selama-lamanya. Dan tidak karena dia tidak mau dimerdekakan. Haleluya. Jadi ada sebuah perjuangan, ada sebuah kerinduan untuk supaya mendapatkan penyelamatan. Haleluya. Jadi bukan mudah, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia di akhir zaman ini. Itulah sebabnya dia memberikan seorang utusan untuk membawakan sebuah pesan keselamatan bagi manusia. Kalau dia mau masuk ke dalam terang di waktu senja, menerima pesan tersebut, mendengarkan dan bertindak, maka dia akan mendapatkan pembebasan. Itulah tahun Yobel, hari yang ke-7, hari perhentian Tuhan. Maka semua akan diselesaikan dan kita akan bersama-sama dengan dia di kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pesan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita sudah selesai membahas tentang 10 gadis dan 144.000 Yahudi. Mari kita angkat pujian. Mari kita bangkit berdiri.